Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa Sayyidina Muhammadin al-Mukhtaril Mustafa wa alihi ahli safa wa sahbihi ahli wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, mari kita lanjutkan pembahasan yang ada di dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Sebelum kita bahas, kita kaji, mari kita buka dengan Ummul Quran, Ummul Doa, Suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain, khususan Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Syarani. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, man qara'a suratal Baqarah latal Jumu'ah sata'alahu nurun ma bainas sama'i as-sabi'ah ila tahtil aradin. Atau dalam redaksi lain, sata'a lahu nurun ma bainas sama'il ulya ilal ardis sufla. Ini sama saja artinya. Wahai Ali, siapa yang setiap malam Jumat membaca surat Al-Baqarah, maka tampaklah baginya cahaya yang ada di antara langit ketujuh dan bumi ketujuh. Tampaklah baginya cahaya yang ada di langit tertinggi dan bumi yang paling rendah. Artinya, cahaya itu meliputi sampai ke langit ketujuh dan sampai ke kedalaman bumi lapis tujuh. Kita dalam kesempatan kali ini berbicara tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Setelah sebelumnya kita berbicara tentang keutamaan, keistimewaan surat Al-Hasyr. Salah satu hadis yang diriwayatkan dari Al-Hasan, ini hadis riwayat Ibnu Mubarak, Rasulullah SAW bersabda, ingatlah, sekosong-kosongnya rumah dari kebaikan adalah rumah yang kosong dari kitabullah. Rumah yang tidak ada kitabullah, ini adalah rumah yang paling kosong, meskipun perabotannya banyak. Rumah yang tidak pernah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran ialah rumah yang kosong. Kita bayangkan rumah kosong, rumah yang tidak berpenghuni. Ya, tentu semakin lama rumah itu kosong, ya semakin seram. Ya. Jadi kosong di sini adalah rumah sowong. Nah, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya setan akan keluar dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Maka, ini salah satu tips yang diajarkan oleh guru kami setiap kali memasuki rumah. Jadi setelah bangun rumah, kemudian bacakanlah Al-Quran. Kalau bisa, ya khatam 30 juz itu. Jika tidak, setidaknya bacakanlah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Agar rumah yang dihuni oleh bangsa jin, bangsa setan, ini keluar dari rumah tersebut ketika rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Dalam hadis yang lain, yang ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud, sesungguhnya setiap sesuatu itu memiliki puncak. Dan puncak Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Karena di dalam surat Al-Baqarah itu terdapat satu ayat, di mana ayat itu adalah ayat yang paling mulia, yaitu ayat kursi.
Pernah pada suatu hari Rasulullah ditanya, surat apa yang paling utama ya Rasulullah? Beliau menjawab, surat Al-Baqarah. Ketika ditanya lagi, kalau ayat apa yang paling utama? Ayat kursi. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak hal yang terdapat dalam surat Al-Baqarah yang jika disimpulkan itu bisa dibagi 3. Dalam surat Al-Baqarah itu berisikan tentang kabar berita, kemudian perintah, dan berisikan larangan. Nah, di dalam surat Al-Baqarah itu terkandung ayat-ayat tentang rukun iman, rukun Islam, dan berbagai hukum syariat Islam. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman keislaman kita, ya, pelajaran pertama, pelajarilah surat Al-Baqarah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak keistimewaan atau keutamaan yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Termasuk ini kita ambilkan beberapa hadis. Membaca surat Al-Baqarah pada waktu pagi dapat memberikan perlindungan dari berbagai bahaya dan kesulitan. Sebagaimana hadis, siapa yang membaca 10 ayat dari awal surat Al-Baqarah di waktu pagi, maka ia akan dilindungi dari berbagai kesulitan hingga petang hari. Ya. Siapa yang membaca ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah saat berangkat dalam perjalanan, maka ia dilindungi dari berbagai bahaya. Jadi, ya memang hampir semua surat yang sebagaimana kita ketahui memiliki keistimewaan dan kelebihan masing-masing. Yang jelas, yang harus kita lakukan adalah kita pelajari, kita perdalam firman-firman Allah tersebut. Kemudian ketika mengamalkan ayat-ayat yang terkait dengan fadilah atau keutamaan, hendaklah kemudian mengambil dalil hadis yang jelas. Meskipun ada beberapa hadis yang dhaif, tapi ini untuk fadailul a'mal, untuk perangsang, untuk motivasi kita dalam mengamalkan atau membiasakan lisan kita. Mudah-mudahan dengan kita memahami, ini kalau dari sisi bahasa, Al-Baqarah itu sapi betina. Jadi sapi betina itu kita tahu kesukaan atau hobi dari sapi itu tidak pernah berhenti untuk makan atau terus mengunyah, dan mengunyah. Maka jika kita termasuk orang-orang yang suka nyemil, suka makan, sedikit-sedikit makan, ini berarti kita harus memahami, mempelajari surat Al-Baqarah. Kemudian surat Al-Baqarah atau yang diartikan sapi betina itu kita sembelih agar sifat kebinatangan, sifat sapi betina yang ada di dalam diri kita masing-masing ikut tersembelih. Mudah-mudahan sedikit dari kajian ini membawa manfaat bagi kita masing-masing. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.